lasta mimman yasnu'uhu khuyala. Engkau ya Abu Bakar bukan termasuk orang yang berbuat kesombongan. Antum bisa bayangkan gitu, orang yang kemudian ya di atas mata kaki, ya kemudian dia bersikap benci dengan orang-orang yang masih di bawah mata kaki, memasang bendera awal-awal barok pada mukhalifnya, ya memandang dengan kebencian, bahkan membatasi kebenaran dari hanya fashion saja, ya membatasi kebenaran, nggak usah ngaji sama ustadz itu, lihat aja kakinya aja di bawah mata kaki, nggak bisa diambil ilmunya, dia aja tidak tumbuh jenggotnya. Ya, jadi dipermasalahkan hal-hal yang seperti itu, lalu menaikkan bendera loyalitas anti loyalitas. Ya, kalau sama pakaiannya sama kami di atas mata kaki, berarti temenan kita. Berarti saya harus memberikan loyalitas kepada antum. Tapi ketika antum nggak sama pemahamannya dengan saya, di bawah mata kaki padahal sudah jelas hadisnya, maka saya berlepas diri kepada antum semua. Ini cara-cara beragama yang seperti ini, ya ini banyak muncul, ada di setiap perkotaan besar. Dan ini menjadi problem masyarakat urban ya di kota-kota yang mereka mendadak soleh menjadi orang baik. Boleh mereka jadi orang baik, jadi orang soleh, wajib mereka hijrah ya. Yang tadinya nggak mengenal agama jadi mengenal agama, tetapi Anda jangan pernah terjebak ya kepada suatu seruan atau ajakan yang hingga membuat Anda benci ya, karena sekali dua kali ngaji ikut pesantren kilat, lalu Anda memandang kebencian kepada saudara-saudara kita yang bisa jadi belum memahami ya, atau dia mempunyai cara sendiri di dalam cara-cara berpakaian atau cara-cara yang bersifat furu'iyah ya, cabang-cabang yang memang di dalam syariat diberikan kelonggaran terhadap hal itu. Makanya betul ada kata Ustadz yang mengatakan kalau antum ikut pengajian ya, kemudian Anda jadi benci terhadap saudara-saudara Anda di luar kelompok Anda, maka tinggal. Karena agama ini tidak mengajarkan kita kepada kebencian. Tapi tidak banyak saudara-saudara kita, adik-adik kita mahasiswi yang kemudian dikuliahkan, mereka memang pintar-pintar, pandai-pandai, ya kemudian dikuliahkan di kota-kota besar, lalu ikutlah komunitas-komunitas seperti ini. Ya, bagi yang pernah kuliah di kota-kota besar pasti paham. Lalu kemudian menjadi eksklusif. Ya prestasinya menjadi menurun, menjadi pembangkang dengan orang tua ya, bahkan sampai di UIN, di universitas besar di Jakarta itu sampai mereka kawin tidak memakai wali. Kenapa? Orang tuanya PNS, orang tuanya masih melakukan amalia-amalia bid'ah ya, akhirnya mereka tidak menjadikan orang tuanya sebagai wali dalam nikahnya, dan ini banyak terjadi ya. Kita menyebutnya sebagai zina sorry, ada zina ghairi sorry. Zina sorry itu kalau zina datang ke tempat lokalisasi, tetapi zina ghairi sorry itu adalah mereka punya orang tua, punya ayah ya yang berhak menjadi wali karena pemahaman-pemahaman yang eksklusif, pemahaman-pemahaman yang berbeda dengan orang tuanya, kemudian dia menjatuhkan takfir kepada orang tuanya, kepada ayahnya, kemudian dia menikah tanpa wali. Jadi banyak adik-adik kita mahasiswi kita, akhirnya mereka berangkat ke Suriah ya, bergabung dengan kelompok-kelompok jihadi dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kemarin saya diundang di Mapolda Maluku Utara. Jadi di sana ada 2 anggota Polwan yang bergabung dengan kelompok teroris yaitu kelompok jihadi, dan dia siap jadi pengantin, jadi bom bunuh diri, akhirnya tertangkap di Surabaya oleh Densus 88. Dan kami kemudian dipanggil oleh Kapolda, kemudian dikumpulkanlah seluruh Polwan dan juga seluruh daripada polisi-polisi lakinya yang ikut pengajian-pengajian yang banyak mengajak kepada Quran dan As-Sunnah ini. Ya, akhirnya mereka kumpulkan. Ustaz, dia protes ya, sebelum saya bertanya mereka protes. Kami ini menganggap bahwa pemerintah ini adalah ulil amri, Ustaz. Kami juga dilarang untuk demo. Betul. Anda akan diajak langsung seperti itu. Tapi saya mau tanya sama antum semua. Pasti Anda ya, pasti dalam pengajian Anda yang Anda ikuti, majelis taklim atau halaqah atau liko yang Anda ikuti, pasti mengajak kepada orang-orang di luar kelompok Anda, terutama orang aswaja, itu pasti dengan nada kebencian dan ketidaksukaan. Ya Ustaz, kan itu mereka melakukan bid'ah. Memang tahlilan yasinan bid'ah, maulid itu bid'ah. Itulah masalahnya. Saya bilang itu.
Sebelum saya jadi teroris di kepolisian, saya tuh awalnya kayak begitu sama. Ya, bitah-bitahin orang. Ya, dikit-dikit kopar kafir. Ya ini bitah, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Musik apa haram, rokok haram. Jadi cenderung kepada perkara-perkara yang mengambil pendapat-pendapat atau mengutip pendapat-pendapat yang mutasyadidah, yang ekstrim. Ya. Akhirnya mereka diam semua. Sampai ada propos yang bilang, antum kan ente yang sholatnya di bujut sana kan. Kenapa ente nggak mau sholat di depan yang rumah itu, rumah kamu kan depannya masjid. Kenapa kamu justru sholatnya yang jauh? Dia diem aja. Kenapa? Karena dia telah menganggap bahwa masjid di depan rumahnya ini adalah ahlul bidah, disebut sebagai masjid diror. Makanya jangan heran kalau kemudian ada rekan-rekan kita, adik-adik kita yang kemudian mau sholat aja ribut Pak, mau sholat Jumat dia pilih cari masjid yang lain. Dan ini bahaya di masyarakat kita. Dan ini bahaya, ya, sikap-sikap demikian ini sangat bahaya gitu. Ya. Sehingga mereka melihat saudara-saudaranya ya dari kalangan aswaja dan sebagainya dengan melihat kebencian, dan akhirnya dua peluang ini malah bergabung dengan kelompok-kelompok ini yang mengajak kepada Quran dan as-sunnah ini, pengajian sunnah dan sebagainya. Ya, bukannya nggak boleh pakai masalah sunnah, ya kita tetap mencintai sunnah. Tapi kalau kemudian membatasi kebenaran hanya adalah kelompok mereka dan di luar dari kelompok yang mereka dianggap sebagai kafir, ya dianggap sebagai orang-orang fasik atau orang-orang jatuh kepada bid'ah, nintar. Makanya kata Yusuf Qaradawi dalam bukunya yang berjudul namanya Fiqhul Maqasid, ya, Yusuf Qaradawi pernah bilang bahwa mereka kelihatannya pejuang Islam, mereka kelihatannya adalah pejuang sunnah, tapi pada dasarnya mereka sedang menghancurkan Islam dan sunnah itu sendiri. Kenapa? Karena mereka telah menghilangkan ruh daripada substansi daripada agama. Apa kata dia beliau lagi? Terkadang Islam itu terzolimi oleh musuh-musuh Islam. Terkadang Islam itu terzolimi oleh orang-orang soleh daripada musuh-musuh Islam itu sendiri. Ya, saya ulangi lagi. Terkadang Islam itu terzolimi oleh orang-orang soleh daripada musuh-musuh Islam itu sendiri. Kelihatannya mereka pejuang sunnah, ya pejuang Islam, tetapi mereka pada dasarnya sedang menghancurkan Islam ini. Kenapa? Membuang substansi, yang membuang ruhiyah daripada Islam ini. Ya, sehingga Islam terlihat jadi kaku Pak, ya menjadikan hitam putih dalam memandang syariat ini. Ya, makanya kemudian jangan heran di kampus-kampus besar di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, ini ada sebuah riset penelitian khusus. Jadi di Amerika ketika meneliti para pelaku, ya, 19 orang yang menjadi pelaku Water Center, kemudian menghantam ke Pentagon, menghantam 2 gedung kembar, dan juga kemudian menghantam di Gedung Putih yang akhirnya jatuh di Peninsula, ya daerah Amerika, ya ditelitilah mereka tentang psikologi pendidikan dan latar belakangnya. Ternyata kata mereka kesimpulannya adalah kenapa orang-orang eksakta atau orang-orang saintis itu lebih rentan terhadap pemikiran-pemikiran intoleran, radikalis dan terorisme daripada orang-orang sosial, walaupun orang-orang sosial tersebut belum pernah belajar usul fikih. Kenapa? Karena orang-orang sosial lebih punya daya imunitas, karena orang sosial itu kalau menendang persoalan, melihat sebuah persoalan itu adalah dengan melihat dari seperti melihat sebuah ketinggian, ya, melihat persoalan itu utuh. Sehingga kadang dalam bicara persepsi dalam buku-buku manajemen konflik, di sini saya melihat angka 9, Anda melihat angka 6. Jadi itu melihat persoalan. Kenapa orang-orang eksakta, orang-orang saintis itu, ya, itu lebih rentan? Dia karena zero intoleran, 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Makanya jangan aneh kalau kemudian dia biasa menghukumi realitas, menghukumi tentang waqi, menghukumi tentang waqi'ul hal, itu selalu hitam putih. Ya, menghukumi selalu hitam putih. Hukum syariat, ya, masalah-masalah manusia yang begitu dinamis, yang begitu berwarna, dia bikin abu-abu, hitam putih. Kalau nggak haram, ya halal. Halal, ya haram. Boleh atau enggak? Gitu. Makanya kemudian kata Gus Bah, ada orang alim ini, ya itu kadang orang alim itu kadang nggak pede, ya, nggak percaya diri. Kenapa? Karena banyak referensi yang dia baca. Sehingga kalau dihadapkan kepada pertanyaan, Ustaz hukumnya rokok, hukumnya musik apa? Ustaz? Oh, orang alim itu biasanya menjawabnya aku.
Di dalamnya terdapat beberapa pendapat. Pendapat A yang mengatakan haram, pendapat B yang mengatakan makruh, pendapat C yang mengatakan boleh. Lalu dia mentarjih, ya, dari jawaban-jawaban ini disesuaikan dengan kondisi tempat kita berada atau kondisi si orang penanya tadi. Darastu hadza yang saya pelajari dari beberapa pendapat, karena masalah-masalah yang ada di Al-Quran dan di As-Sunnah, maka cara mengenalinya adalah bagaimana cara kita berdalil dan menyimpulkan dalil. Darastu hadza atau adzunnu kadza atau ara'yu kadza, lalu dia tutup dengan wallahu a'lam. Kenapa harus tutup dengan wallahu a'lam? Karena dia nggak tahu jawaban presis itu apa, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak pernah berdusta atas nama Allah. Mengklaim pendapat ini adalah pendapat Allah dan Rasulnya, menisbatkan dirinya kepada Islam. Siapa saja yang menyelisih dirinya dan kelompoknya berarti menyelisih Islam. Siapa saja yang memerangi dia berarti telah memerangi Islam. Itu membuat dia percaya diri. Nggak boleh dalam masalah-masalah Islam, kita nggak bisa seperti itu. Ya, makanya kemudian inilah yang terjadi di masyarakat perkotaan, dan mudah-mudahan kita semua punya daya imunitas yang menangkal daripada pemikiran-pemikiran ekstrim, intoleran, bahkan sampai kepada masalah terorisme. Hadirin dan wal hadir yang di jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Ustaz? Bagaimana cara kita menghindari daripada pemikiran-pemikiran ini? Ya, pemikiran-pemikiran radikalisme, terorisme. Yang pertama saya minta kepada para adik-adik thalabul ilmi, ya, para santri dan sebagainya, ya, di dalam sebuah kitab Jawabus Su'al yang dikarang oleh Syekh Atiyatullah Alibi, beliau mengatakan beliau mengatakan al-isma fitnatin haula'i qaumin al-marikin. Al-ismah, ya, bagaimana kemudian kita mempunyai daya ya, imunitas dalam menolak daripada pemikiran-pemikiran marikah ini, pemikiran-pemikiran khawarij ini, pemikiran-pemikiran pengkafir kebenaran. Pertama kata beliau adalah satu, al-awwal, ya, atamasaku bil imani jumali, yaitu berpegang teguh kepada iman yang global. Ya, udah, Anda tahu rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, ya. Anda menjaga lisan Anda, ya, jangan sampai, ya, lisan kita tidak pernah selamat dari lisan dan tangan kita, ya. Anda kalau dikasih rezeki, ya, Anda bagi, Anda infakkan kepada saudara-saudara kita. Insya Allah kita masuk surga. Tidak terjebak kepada persoalan-persoalan yang sifatnya itu ta'amuk, pelik dan dakik, ya, persoalan-persoalan yang sifatnya itu mendalam. Ya, tidak terjebak kepada persoalan-persoalan seperti itu. Kalau memang kapasitas kita belum pernah nyantri, belum pernah belajar secara serius, ya, belum pernah belajar di pondok secara lama, Anda jangan sok tahu, ya, terpaku pada satu dalil lalu menafikan dalil-dalil yang lain, lalu menaikkan bendera loyalitas anti loyalitas kepada saudara-saudara kita. Nggak boleh. Udah tahu kapasitas diri kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-ma'rifatu bisyarrihi wa tataqqu. Jadi mengenali daripada kejahatan dan kita berusaha untuk menghindarinya. Atau kata ulama dikatakan al-ma'rifatu fi usulid dhalal, yaitu mengenali daripada pokok-pokok kesesatan itu. Sebagaimana saya jelaskan tadi. Ya, karena banyak orang-orang ikhlas, ya, orang-orang baik, dikatakan dia tidak mengenali keburukan, akhirnya malah kejebur, terpeleset, ikut-ikutan. Ya, makanya jangan heran, ya, kalau di Surabaya kemarin, ya, bulan Mei 2018 ada satu keluarga, namanya keluarga Dita, yang kemudian jadi bom bunuh diri. Ikhlas nggak? Ikhlas banget. Ya, ikhlas. Jadi kerahkan anak-anaknya yang masih kecil 9 tahun. Ya, anak yang besar, padahal anak-anak itu berprestasi semua di sekolahan, diajak, ya, dilipatkan bom di tubuhnya, lalu meledakkan 3 gereja yang ada di gereja di Surabaya. Lalu mereka ngajak lagi anak kecil menyerang Poltabes Surabaya. Ikhlas nggak? Ikhlas. Pengen mati saya. Tapi kenapa? Karena pemahamannya di bawah daripada keikhlasannya. Akhirnya apa? Akhirnya tersesat. Ya. Ini Surabaya ini nggak main-main nih. Ya, banyak, ya, anggota Polri dan sebagainya. Kemarin waktu setelah penangkapan di Surabaya itu ada tentara. Tentara ini kemudian memang sudah bergabung dengan kelompok jihadin dan kemudian dipecat. Nah, mereka ditembak di Probolinggo oleh polisi Densus 88. Ya, ada tentaranya. Ya. Bahkan rekan saya Bang Juli Karsono di Klaten, rumahnya di Purworejo, maaf, ya, istrinya bidan. Setelah saya tertangkap berapa bulan kemudian ada berita penembakan polisi 5 orang mati.
di Purworejo dan Kebumen dan Jogja. Anda bisa searching di Google. Kejadiannya 2010. Ya, pelakunya adalah mantan anggota TNI. Satu meeting dengan saya di tahun 97-98. Dia tembak polisi itu. Lagi sedang jaga, 2 orang tengah malam di tengah sawah. Meninggal dunia. Alasannya apa? Alasannya karena mereka adalah ansor togut, mereka polisi, tentara itu adalah kafir dan sebagainya. Ya. Oleh siapa? Orang anak-anak yang baru hijrah nih, anggota ya, punya senjata, kemudian salah cari pengajian, salah cari guru, akhirnya apa? Ditembak-tembakin polisinya. Itu gimana pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti? Padahal kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la zawalud dunya ahwanun indallah min qatlil muslim. Ya, hancurnya dunia itu masih lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Bahkan pernah dalam suatu peperangan ada seorang laki-laki yang sifatnya itu mu'awidan. Mu'awidan itu artinya berlindung diri. Ya, ketika Usama bin Zaid dalam peperangan itu kita akan dibunuh, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena dianggap ini mu'awidan, yang ingin berlindung diri, dan dianggap ini modus, akhirnya ditebas oleh Usama bin Zaid. Dan dia akhirnya diceritakan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Usama bin Zaid telah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dipanggil, ta'al ya Usama. Apa dikatakan oleh Rasulullah? Wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah ja'at yaumil qiyamah. Apa yang bisa kamu pertanggungjawabkan orang yang kamu bunuh mengucapkan la ilaha illallah? Diam Usama. Ditanya lagi oleh Rasulullah, ya Usama, kaifa tasna'u bila ilaha illallah ja'at yaumil qiyamah. Apa yang kamu pertanggungjawabkan orang yang kamu bunuh nanti datang dengan membawa la ilaha illallah? Afirli ya Rasulullah, mintakan ampun buatku. Ya. Karena ini dosa, kaitannya dengan dosa kepada manusia. Ya. Wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah ja'at yaumil qiyamah. Ya, hati-hati. Ya. Jangan sampai dalam masalah-masalah sosial ya yang begitu sunatullahnya demikian. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terus semuanya mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran ya, mudah-mudahan pengalaman yang pernah saya alami dan lain sebagainya bisa antum jadikan sebagai ibrah ya, menjadi pelajaran sehingga Anda tidak perlu ya berurusan lagi dengan atau ikut-ikutan dengan kelompok-kelompok yang nggak jelas ini ya, kemudian perkuat lagi akidah daripada Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita ikut kepada kiai-kiai kita, mempercayakan kepada mereka dan tidak menyibukkan diri kita dalam perkara-perkara yang memang masih banyak muhtamal yang lainnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.